sempre ex. Você foi caso antigo. Hai teman-teman semua, balik lagi bersama kami di Icon Studio tentunya dalam acara Vibes Room. Rame amat. Oke, tentunya pastinya kalau misalnya ada di acara Vibes Room ini, kita pasti akan mengupas dan membahas hal-hal yang benar-benar lagi panas, lagi hot, dan lagi benar-benar dibicarakan oleh banyak orang. Oke, tentunya sebagai narasumber pada sore hari ini, kita kedatangan dua orang tamu di tempat ini, DJ yang luar biasa. Yang pertama ada DJ El Christy, FDJ. El Christy, halo, apa kabar? Dan yang kedua ada DJ Trey Walter, FDJ bukan Trey? Bukan, ini masih DJ. Masih DJ. Oke, nah thank you banget ya udah datang di Vibes Room ya, tentunya di Icon Studio. Segmen kamu udah habis. Bukan begitu. Oke, kita akan berkenalan dulu nih ya sama teman-teman kita yang ada di samping. Yang pertama, halo El Christy. Tentunya El Christy ini udah banyak banget nih mengikuti kompetisi DJ. Banyak ya? Lebih dari satu. Oh ya, lebih dari satu. Itu udah banyak. Oke, tentunya El Christy itu pernah memenangkan kejuaraan DJ juga ya. Kebetulan iya. Kebetulan iya. Oke, nah kalau dari El Christy ini sendiri, kemarin yang paling akhir pernah memenangkan kejuaraan DJ apa nih? Kemarin yang terakhir aku ikutan DJ Motion by Aigon. DJ Motion. Oke. Dari sini juga dong. Oke, nah terus selanjutnya pengen tahu nih, kalau dari El Christy sendiri sukanya di genre musik apa sih? Waduh, sebenarnya lagi krisis idealis sih sekarang. Oh, krisis idealis. Koplo. Bingung mau ke arah mana. Cuman kalau misalkan ditanya sukanya apa, sampai sekarang sih tech house masih suka. Tech house, oke. Hip hop, R&B suka juga. Hip hop, R&B. Iya, ke arah-arah kiri lah kalau sekarang. Arah-arah kiri, Iya. Oke. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kita ngomongin genre, tapi tentunya kita juga bisa ngomongin dong, El Christy sendiri punya nggak sih alat yang gua tuh bener-bener nyaman sih pakai alat ini, nggak perlu disebut brandnya apa, tipenya aja deh. Sejauh ini sih yang bikin nyaman kalau nggak XDJ ya pakai CDJ 3000 sih. CDJ 3000 atau Iya, XDJ. Iya, itu udah paling enak. Udah paling Karena nyaman. hot queue-nya buat aku penting sih. Oh iya, penting. Buat seorang DJ, kita apalagi banyak bermain dalam hal creative mixing, pastinya hot tombol hot queue itu pengaruh banget ya. Oke, thank you. Dan selanjutnya kita punya kedatangan cowok ganteng di sini, Trey Walter. Oke, pernah beberapa kali nih mengikuti pertandingan DJ gitu ya, kompetisi Iya, DJ. beberapa kali sempat lah ikutan. Oke, nah yang paling dekat ini kemarin ini sempat memenangkan kompetisi DJ apa nih? Apa ya? Waktu di Medan kemarin. Di Medan kemarin. Ingat gak nama acaranya apa? Vegas. Vegas ya, Vegas Kok jadi DJ saya yang tahu sih? Competition. Kok yang lebih tahu dia ya? Iya, saya lupa soalnya. Itu Oke, di situ jadi juara satunya di juara situ? satunya Juara di ya Vegas Medan ya. Bukan Medan tuh, kisaran Sumatera Utara lah. Sumatera Utara. Oh, oke. Nah, kalau dari Trey sendiri nih, genre yang paling disukai apa? Aku sih lebih ke progresif, side trance gitu ya. Progresif, Trance sama sama side side trance. trance, iya. Oke, yang benar-benar udah masuknya ke kayak hipnotik gitu ya Iya, jadinya ya. itu kita. Oke. Satu nggak disebut. Enggak, udah. Lalu kalau alatnya sendiri, kalau dari Trey sendiri sukanya nih demen tuh pakai alat apa sih? Kalau aku sih lebih ke mixer ya Om ya. Mixernya. Aku lebih spesifiknya tuh lebih ke DJM A9. DJM DJM A9. Iya. Oh iya, oke. Itu keluaran terbaru dan memang wah asik banget sih ya. Iya, karena menurut aku paling penting aja sih mixer karena kan mau si DJ-nya apa, yang penting kan hasil suara kan Iya, kita dan betul. pun ya tanpa kita mainin mixernya gimana kita mau jadi DJ aku Iya. kira gitu sih. Secara DJ kan disc jockey. Itu sih. Iya, nyawanya memang ada di tengah itu ya, di Iya. mixer ya. Tapi kalau alat untuk apapun sih nggak masalah gitu jadinya ya. Oke, tadi kita udah sempat bahas nih mengenai masalah hardware favorit nih.
Kalau dari Trey sendiri kan sukanya sama DJ MI9 itu wajib ya mixernya. Wajib. Kalau dari El Christy sendiri mau XDJ ataupun CDJ 3000 itu oke. Nah, selanjutnya apakah kalian berdua tahu flash disk itu apa? Tahu. Tahu kan? Tahu kan? Pasti tahu kan? Nah, kalau buat El Christy dan juga buat Trey, si flash disk itu apa sih dan kegunaannya apa? Satu-satu ya. Oke, El Christy dulu. Flash disk. Flash disk untuk nyimpan lagu. Kalau kita perform, kita pakai flash disk. Oke, untuk menyimpan lagu Iya. kalau buat perform. Oke. Nah, lalu selanjutnya kalau buat Trey, flash disk itu apa sih? Flash disk itu media ya buat ya itu tadi kita nyimpan lagu apa segala macam sound buat kita bumper sebelum main kan ada juga DJ yang pakai kayak gitu kan. Iya. Nah, intinya buat nyimpen lagu lah. Intinya Aset buat lah nyimpan ya. lagu. Iya, itu sih penting. Ini bisa minum Om? Boleh. Diminum. Hati-hati. Tadi haus nih. Tadi hati-hati udah diisiin sesuatu di Aduh. dalamnya. Baru mulai ya. Hausan memang. Enak. Mantap nih. Oke. Lalu selanjutnya, pernah denger nggak sih? Lagi santer nih, satu fenomena dan satu istilah yang disebut dengan DJ flash disk. Tiba-tiba ketawa, kenapa? Ya, oke. Lanjut dulu. Oke, pastinya berarti kalau Trey udah ketawa berarti udah otomatis udah pernah dengar Udah ada dan udah tahu. jawaban nih. Udah ada jawaban. Udah ada Kalau El jawaban. Christy sendiri tahu? Pernah denger sih. Pernah dengar Pernah itu denger. fenomena itu kan memang lagi santer ya sekarang ini Apa tuh sih? DJ flash disk. Nah, kalau dari persepsinya El Christy dan juga Trey, DJ flash disk itu apa? Nah, tadi giliran El Christy dulu. Nah, sekarang giliran Trey dulu deh. Aduh. Tadi yang ketawanya paling kencang. Udah semangat banget. DJ flash disk itu apa gitu? Iya, maksudnya? betul. Apa ya? Mungkin yang maksud orang-orang tuh lebih ke DJ flash disk yang kayak di TikTok, di IG, di sosmed lah ya. Mereka tuh kayak nganggap ngelihat video DJ terus dibilang langsung kayak ini mah DJ flash disk gini. Mungkin mereka lebih ngarahnya itu ke DJ mixtape yang kita maksud. Oh, Itu sih. Nah, iya. Kalau DJ flash disk sendiri kan maksudnya gini, kita mainin lagu itu ada yang dari CD, ada yang dari flash disk gitu kan. Dulu kan orang pakai yang piringan hitam gitu kan. Vinyl ya. Ya, sekarang kan alat udah update, Iya. udah ya kita nggak mestilah kemana-mana bawa vinyl banyak-banyak segede gaban gitu kan, ngapain juga. Nah, apalagi kalau misal kita pakai flash disk itu kan misal ada orang request terus kita punya lagu kan nggak ribet-ribet kan, kita bawa satu doang nih kecil nih. Kecil nih cukup bisa Iya, masuk saku gitu bisa ya. nyimpen 1000 lagu daripada kita bawa vinyl banyak-banyak kan udah ketinggalan zaman banget kalau gitu kan. Iya sih ya. Mungkin lebih kayak Karena kalau zaman sekarang ini udah segala sesuatu jadi jauh lebih dipermudah. Iya, Segala itu, bentuk lebih kayak medianya pun dipermudah. Dari yang bentuknya vinyl yang tadinya besar, Iya. mengecil jadi CD. Iya. Dari CD mengecil lagi menjadi flash disk. Iya. Iya, nanti lama-lama masukin ke dalam ya. Ada di darah lagunya. Jadi chip dia. Jadi chip. Bisa jadi ya, siapa tahu gitu kan. Iya. Mungkin aja. Mungkin aja. Nah, oke, thank you. Lalu selanjutnya ke El Christy nih. Kalau menurut El Christy sendiri, kalau mungkin pernah mendengar istilah DJ flash disk, menurut El Christy itu DJ flash disk itu apa sih? Sebenarnya jujur aku kurang tahu sih ya maksudnya mereka tuh ke arah mana. Cuman kalau ngomongin DJ flash disk, harusnya sih artinya ya DJ yang main pakai flash disk. Iya. Itu sih. Berarti kita semua tuh DJ flash disk ya? Ya, harusnya Iya. bisa dibilang kita semua DJ flash disk. Gue, si dia, dan si dia, semuanya DJ flash disk. Dan semua juga DJ flash disk. Jadi sebenarnya DJ flash disk, it's fine. Nggak masalah. Oke. Nah, ada sesuatu yang mungkin harus kita pisahkan. Ada satu istilah DJ flash disk, tapi ada juga yang mungkin bisa disebut dengan DJ mixtape. Mungkin persepsi orang-orang akan mengatakan bahwa DJ flash disk itu orientasinya adalah mengarah kepada DJ mixtape. Lalu selanjutnya kita akan tanya juga pendapat mereka berdua yang tentunya udah kompeten dong dalam dunia DJ. Oh ya, sorry, kita harus tanya dulu. El Christy sendiri udah berapa tahun sih jadi DJ?
Kalau mulai belajar nge-DJ dari 2019, cuma mulai aktifnya tuh di 2023. 2023 mulai aktif. Oke, udah lumayan ya, udah beberapa tahun. Berarti Lalu 4 tahun ini mulu latihan mulu. Apa Latihan mulu, biar untuk kompetisi Aigon kemarin kan. Oh iya ya. oh, oke. Itu ya bisa ya. Oke, lalu kalau buat Trey sendiri udah berapa lama sih menjadi 2 seorang minggu, DJ? 2 minggu. 2 minggu. Gue gak mau kalah. Gue dari Brojol udah jadi DJ. Enggak, aku baru 2024. 2020. Nah, percaya nggak Om? Enggak. Masa sih percaya nggak? Percaya. 2024. Nggak ada. 2024? Udah dari SD kan katanya. Enggak ya. Enggak, bener diseriusinnya 2024 kali Seriusin ya. Jadi sebelumnya bertahun-tahun itu main mulu gitu. Lebih ke ya sudahlah gitu. Ya itulah. Oke, nah otomatis kan dari kalian berdua ini kan udah beberapa tahun nih menjadi seorang DJ gitu ya. Nah, kalau dari persepsi Trey dan juga persepsi El Christy, sah nggak sih seorang DJ mixtape itu disebut seorang DJ? Aduh, berat nih. Duluan. Silahkan duluan. Enggak aja duluan. Oke, DJ mixtape Betul. disebut sebagai Seorang DJ. Sah nggak? Kalau menurut pendapatku sah-sah aja sih. Maksudnya aku pribadi juga kan bikin mixtape. Iya. Aku pernah ngeresiden juga by the way. Itu kan bisa long set yang 3-4 jam ya sekali kerja. Kalau misalkan lagi di titik capek, sebelum hari ini misalkan malam aku perform, Iya. aku bikin mixtape dulu, durasi 30 menit sampai 60 menit lah. Oh, Kalau misalkan oke. in case aku capek, aku puterin mixtape. Oke. Cuman kalau misalkan dari aku sendiri nggak yang di prime time. Kalau misalkan di prime time usahain skill kita harus keluar, harus ditunjukin. Oke. Misalkan Nah. kalau pakai mixtape tuh kayak di jam-jam kosong. Misalkan kayak udah mau closing atau pas awal-awal kan belum ada tamu datang, itu aku pasti nggak pasti sih kadang-kadang pakai mixtape. Jadi Buatanku buat sendiri. Iya, buat menghemat energi juga buat nanti menghajar di prime time-nya Betul. gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung kembali ke Trey. Gimana nih? Sah nggak sih seorang DJ mixtape itu disebut seorang DJ? Sah nggak sih sebetulnya? Kalau DJ yang mainin mixtape untuk beberapa kali kayaknya itu nggak masalah. Cuman kalau untuk dijadiin, pokoknya dia perform di mana itu tuh mixtape dia download dari YouTube terus dia mainin, ya itu bukan DJ kan, itu sih. Dan nggak, ya apa ya gimana? Ada beberapa orang yang ya aku tahu lah gitu kan. Mereka perform tuh sebenarnya pakai mixtape. Dan kalau kita suruh mixing yang dimana DJ itu kan disc jockey yang benar-benar mixing lagu A ke B. Iya. Nah, ada beberapa yang tadinya dia mainin mixtape full terus-terusan, ternyata waktu aku suruh mixing nggak bisa. Nah, sebenarnya nggak masalah. Asal dia tahu basicnya DJ itu gimana, itu sih. Dan bener yang kayak kata KL tadi bilang, kalau untuk di jam kosong mainin mixtape itu nggak masalah, asal jangan di prime time-nya, itu sih. Apalagi kayak main di festival gede atau di klub main jam 1 kan nggak mungkin ya kita mainin mixtape ya, itu sih. Iya sih, betul. Jadi kalau kita tidak mendiskreditkan mereka yang menganggap dirinya seorang DJ padahal mereka memainkan mixtape. Karena sebetulnya mereka dan juga DJ-DJ semua, kami semua sama-sama entertainer. Kami semua sama-sama bertugas untuk menghibur. Jadi no hard feeling. Ini hanya pendapat dari kita-kita pribadi. Jadi no, not a big deal, nggak ada masalah. Jangan sampai jadi sikut-sikutan. Si Anu gini, si Anu gini. Ya cuman boleh disarankan bagi yang pernah memainkan mixtape, ya dari kita juga semua, cobalah belajar DJ karena menjadi DJ itu asik. Jadi di luar itu tamu-tamu ya mungkin orang-orang yang mungkin tidak begitu mengerti apa itu DJ, apa itu tugasnya seorang DJ. Itulah yang menyebabkan ada beberapa pendapat, ada beberapa persepsi mengenai masalah DJ flash disk. Nah, gue pengen dilurusin deh sekarang deh hari ini sama Trey dan juga El Christy ya. Sekarang Trey dulu deh. Oke, Lurusin, jadi Trey. gini ya.
Aku kan sering scroll sosmed, ya kan ya sebagai anak Gen Z pada umumnya lah, sering rebahan nonton sosmed gitu kan. Mungkin lebih ke mereka tuh banyak yang di video orang lagi main DJ, terus ada yang bilang ini mah DJ flash disk gitu-gitu. Nah sebenarnya tuh gini, flash disk itu kan media, sama halnya kayak DJ laptop yang kalian bilang. Jadi media flash disk sama laptop itu tuh media. Nah kita tuh cuman nyambungin lagu A, B, C, D. Nah kita sambungin tuh. Kita kan tugasnya ngehibur kalian nih. Nah lebih ke kita nyimpen lagu tuh di mana. Nah lebih ke itu sih. Jadi kayak CD, flash disk, terus piringan hitam tadi, terus juga laptop. Itu kan media untuk nyimpen lagu kan. Nah itu. Nah, yang mungkin mereka anggap DJ flash disk itu DJ yang mainin mixtape, dan mixtape itu bukan genre ya, sekali lagi. Ada yang bilang soalnya mixtape itu genre. Oke. Nah, mixtape itu kita dari namanya aja udah tahu ya, mixtape. Ya kan? Kita itu antara kumpulan banyak lagu. Jadi contoh gini, dalam satu mixtape itu ada beberapa genre, misal 5 genre. Terus ada beberapa lagu, misal dalam 1 jam mixtape itu ada sekitar 40 lagu mungkin ya. Nah dijadiin satu, maksudnya gini, kita main di alat, kita nge-record ya kan, kita main lagu A, B, C, D, F, pokoknya ke seterusnya lah. Kita record, kita rekam. Nyambung tuh lagu ya? Nyambung itu lagu, nah itu kan disimpan di flash disk kan. Secara kita tadi ngerekam di alat, colokin flash disk, kita baru rekam. Masuklah filenya ke flash disk tadi atau ke laptop tadi. Nah itulah file tadi, itu baru namanya mixtape. Dan mixtape itu bukan genre sekali lagi. Mixtape itu nama apa ya? Ya itulah kumpulan lagu gitu sih. Iya, betul. Menurut aku. Betul, klasifikasi campuran lagu itu ya. Iya, emang itu tuh udah hal yang mutlak. Itu bukan gimana ya dibilang yang bilang DJ flash disk sih pasti bukan DJ ini yang bilang awalnya nih. Sabar. Jangan emosi. Sabar. Oke. Kalian yang bukan DJ nggak usah ngomong DJ flash disk dong, gimana sih? Saya kesel nih. Minum dulu. Emosi guys. Oke, lanjut lah. Siap. Jadi kalau dari Trey itu sendiri ya, DJ mixtape dan DJ flash disk. Dan DJ flash disk itu bisa disamakan dengan DJ laptop dan juga DJ CD dan juga DJ vinyl. Ya. Karena itu hanya media yang mereka gunakan. Ya, benar. Betul. Oke, itu dari menurut Trey. Lalu selanjutnya menurut El Christy, mungkin ada yang mau ditambahin deh dari keemosiannya Trey ini apa nih? Bisa nih. Aku lebih lemah lembut ya, jadi aku nggak akan emosi. Sebenarnya intinya udah dibilang sama Trey semua sih. Udah semua. Iya. Oke. Jadi benar-benar harus Udah gitu dibedakan. dong nih. Kasih dong, gimana sih kalian nih? Guys, udah jangan emosi. Betul, apa yang dikatakan Trey Walter betul guys. Iya. Betul, Oke, betul. jadi nggak ada yang mau ditambahkan karena memang udah semua dibahas ya. Iya. Intinya seperti itulah. Karena itu hal yang mutlak, dan kalian yang bukan DJ nggak usah ngomong statement DJ flash disk, DJ usruk apaan sih? Karena lu nggak belajar ngerti. DJ lu. Iya, sekolah. Ayo Gon nih sekolah nih, gimana sih lu? Oh, thank you. Dibayar. Mungkin yang perlu ditambahin dikit aja sih. Apa tuh? Bikin mixtape nggak segampang itu guys. Betul banget. Nggak segampang itu guys. Betul banget. Nge-record misalkan kita bikin 30 menit, gagal di tengah-tengah, itu kita ngulang lagi dari awal. Setuju. Gitu. Itu kalau bikin sendiri, bukan beli. Iya. Jangan download dari YouTube. Nah, download jangan. Jangan, sendiri. belum lagi kita harus belajar tentang flow lagu, pemilihan lagu. Nah, biar karena mixtape itu kan kita dengar yang orang-orang dengar yang kita bikin kan, dan itu nggak bisa dirubah-rubah tiba-tiba lagunya tengah-tengah apa kan nggak bisa, dan kita harus mikirin gimana cara biar orang yang denger tuh nggak bosen. Itu sih DJ kan menghibur, kalian mana sih? Marah-marah mulu sore ini. Oke, contohnya lagi nih sekarang. Contohnya, pernah nggak sih contoh yang pernah dilihat oleh Trey atau El? Pernah nggak sih sebut, gak usah sebut nama tempat, di klub atau di lounge atau di bar, pernah nggak sih ngelihat DJ mixtape pas perform? Oke. Gini,
Aku ngelihat DJ yang mainin mixtape tuh pernah pastinya. Misal kayak di lounge atau di bar atau di hotel. Nah, itu kayaknya hal yang biasa ya. Secara kan tamunya ya nggak serame di klub, dan kalau kita ada yang request baru kita mainin lagu lain kan. Karena itu tadi ya DJ kalau misal crowd-nya juga nggak segitunya, ngapain kita terlalu usaha mungkin gitu ya, karena kita nggak tahu nih posisi si DJ-nya itu lagi capek atau mungkin lagi nggak fit, nah, kita nggak tahu tuh. Tapi dikala crowd-nya tuh emang lagi banyak, tamu lagi banyak, itu kita jangan mainin mixtape sih harusnya, karena lu DJ bukan soundman. Betul. Oke, dari El Christy sendiri udah pernah ketemu nggak sih di salah satu bar atau lounge atau club or anything else? Pernah nggak sih nyaksiin secara langsung gitu? Oh, dia DJ mixtape, pernah nggak sih? Sejauh ini belum sih. Sejauh ini Maksudnya belum. kalau misalkan mainnya kayak di prime time gitu ya, Iya, aku betul. belum pernah nemu sih. Oh iya benar. Kalau buat pembukaan, opening, atau mungkin amit-amit mungkin si DJ-nya lagi sakit, Itu mungkin lah ya. Itu nggak masalah. Tapi itu bukan di prime time. Iya. Gitu, itu nggak mungkin di prime time. Hal-hal yang urgent gitu kayaknya mixtape mungkin sebuah solusi Membantu mungkin. juga. Iya, betul. Itu sih. Ya setidaknya dia juga memenuhi kewajiban dia, gitu kan, sebagai seorang musisi. Oke, lalu pernah nggak sih ada ngedenger nih tanggapan mengenai pada saat ini DJ mixtape lagi tampil nih, pernah nggak sih ngedengar salah satu responnya, tolong sebutin deh dari El Christy, pernah nggak sih ada ngomong, ih DJ mixtape tapi keren, atau mungkin ih DJ mixtape tapi rujit, pernah nggak sih? Coba pengen dengar, ada nggak sih pernah dengar ungkapan dari tamu, rekan DJ atau pengunjung? Pernah dengar. Pernah? Dari sesama rekan, dari pengunjung juga pernah. Pernah. Bukan cuman pengunjung sih, maksudnya kayak pegawai-pegawai di tempat itu juga aku pernah dengar. Oh iya, tanggapan dari mereka itu positif atau negatif? Mostly sih negatif ya. Negatif ya. Karena mungkin ya DJ yang diundang tuh kan ekspektasinya ya mainnya bagus lah. Menunjukkan skillnya gimana sih gitu. Iya, harapannya seperti itu. Iya. Jadi negatif ya. Kalau dari Trey sendiri gimana nih? Ada pernah nggak ngedengar tanggapan dari sesama rekan DJ atau pengunjung atau mungkin tadi kru, betul tuh di venue tempat dia perform gitu? Pernah nggak sih ngedengar ada tanggapan dari mereka? Enggak, bentar dulu nih. Ini tuh lebih ke DJ-nya beneran mainin mixtape baru mereka komen, atau ini tuh cuman opini yang mereka karena mereka ngeliat di stage saja? Yang mana nih? Jadi pada saat si DJ itu lagi perform nih, dan ternyata di prime time ini ya, dia mainin pakai mixtape nih. Oh emang beneran mixtape? Emang beneran mixtape. Nah, pernah nggak sih menyaksikan? Pernah pasti, pernah. Lalu pernah ngedengar ada mungkin respon dari sesama DJ atau mungkin dari pengunjung atau mungkin dari krunya? Pernah nggak? Lebih ke aku sih nyoba nanya dulu ya, mungkin dia tuh kenapa mainin mixtape itu tadi, urgensi apa yang dia punya, alasan apa yang dia punya. Kalau emang itu make sense ya nggak masalah. Mungkin misal dia lagi itu tadi kurang fit atau alatnya tadi lagi bermasalah, terus mereka lagi benerin terus muterin mixtape, itu nggak masalah. Tapi kalau emang nggak ada urgensi apa-apa sih, lebih ke ya DJ-nya goblok aja berarti. Oh, oke. Ngapain mainin mixtape? Prime time lu gila. Sabar. Mana sih? Oke. Emosi terus ya. Iya, kan ngerusak marwah DJ nih jadinya nih. Makin ya memperkeruh namanya kan. Kayaknya kamu lapar deh. Enggak apaan sih? Ya oke Makan lanjut. dulu. Iya, nanti ada nasi padang ya. Tenang. Oke. Lalu dari pendapat Trey dan juga El Christy, pantas gak seorang DJ mixtape untuk tampil di prime time? Enggak Sorry, lah. Tar dulu. Sabar. Bener berkali-kali gue ngomong sabar di sini. Ini hanya pendapat pribadi kami ya. Tidak mewakili semua DJ dan juga tidak mewakili musisi yang lain. Ini hanya pendapat kami pribadi. Ya. Oke, thank you. Nah, gimana? Enggak lah, disclaimer barusan disclaimer. Iya. Oke, gimana? DJ kan banyak yang bagus, ya kan? Banyak yang cakep juga, yang performance-nya bagus. Makasih bilang cakep. Iya. Nah, lagian satu venue ngapain milih DJ yang mainin mixtape? Gitu loh. Banyak DJ itu banyak harga jualnya. Betul. Ya kan? Dan DJ itu ngapain mainin mixtape kalau lu nggak punya alasan yang make sense, yang urgensinya bener-bener wah ini nggak bisa nih, alat nggak jalan satu. Misal si DJ kan decknya misal ada 2 nih, yang satu nggak bisa. Nah kita ya sebenarnya bisa sih mixing satu deck doang, cuman
kita bilang dia nggak bisa deh dan harus mainin mixtape. Oke, itu nggak masalah. Cuman kalau nggak ada urgensi apa-apa, ya ngapain kan? Gila. Ya kan makin memperkeruh suasana, makin apa ya? Mendorong opini orang-orang yang tadi bilang DJ flash DJ mixtape sih jadinya itu sih. Ya, jadi makin rame malah ya. Iya, malah tolol. Oke, dari El Christy sendiri gimana? Kalau misalkan mungkin ya ada sebagian orang mungkin kenapa mereka main mixtape karena belum ngerasa pede sama skillnya kali ya. Tapi daripada mainin mixtape ya lebih baik latihan dulu aja deh. Jangan perform dulu kalau nggak bisa ya, main. Meskipun mungkin lagi DJ-nya mungkin cantik atau ganteng, tapi Makasih. kalau nggak ada skill, kalau nggak ada skill buat aku kalian kurang sih. Iya. Jadi lebih baik daripada perform dengan mixtape, Ya, latihan daripada dulu maksa, aja. mending latihan Sekolah aja. dulu di mana? Ayo. Di sini dong. Ya, Maksud di tapi sini nonton ya. nggak? Nonton. Mas Win. Jadi buat El Christy dan buat Trey, sahkah seseorang yang memainkan mixtape di atas deck DJ pada saat prime time disebut seorang DJ? Sah atau tidak? Tidak. Tidak sah. Kalau misal dia nggak ngerti basic DJ. Oh, kalau dia nggak ngerti basic Itu, DJ. note-nya itu Dan ya. tidak ada urgensi apa-apa. Iya. Oke. Dari El Christy? Sah-sah aja asalkan mixtape-nya buatan sendiri. Oh, oke. Harus Benar-benar. ngerti dulu kan sama Iya. DJ. Iya, original gitu Iya. ya, original. Oke, thank you. Itu pendapat, masing-masing punya pendapat dan itu sah-sah aja, oke? Dan sekali lagi disclaimer, no hard feeling. Oke, kita akan tutup nih acaranya pada sore hari ini. Cuman, gue pengen tahu dulu nih, solusi untuk mengatasi fenomena DJ mixtape yang lagi marak. Atau orang-orang masih menyebutnya DJ flash disk. Koreksi, DJ mixtape. Oke. Ada solusi nggak? Solusinya yang main mixtape cuma buat gimmick dia jadi DJ, mending belajar jadi DJ. Jadi DJ itu nggak, sebenarnya kalau kalian bener-bener niat ya, itu nggak sesusah itu sih. Butuh waktu 2 bulan kayaknya udah cukup sih buat latihan dan kalian bisa jadi DJ, kalian bisa mainin lagu yang mereka minta atau yang emang kalian suka, kalian bisa mainin itu sesuka hati dan gak bakal mainin mixtape orang lain lagi. Justru malah bisa bikin karya sendiri. Oh, Itu sih. cakep. Oke, yeay. Ngomong. Oke, dari El Christy. Kalau dari aku sebagai DJ-nya ya, benar tadi latihan sering-sering, rajin-rajin biar skillnya makin terasah. Jadi enggak yang jadi DJ mixtape. Terus buat audiensnya mungkin yang apa ya ngasih nama ini DJ flash disk, ini DJ mixtape, kalian juga coba cari-cari informasi, gali-gali informasi lagi. Iya. Pengetahuan buat kalian juga. Oke, nice. Thank you banget buat pendapatnya. Thank you juga udah datang nih pada sore hari ini kita ngobrolin yang sesuatu yang lagi panas banget deh. Thank you banget ya udah datang. terima kasih. Oke, jangan lupa ya. Oke. Nanti setelah menyaksikan video ini jangan lupa like, comment, subscribe, and share Vibes Room ya. Oke, yang mau follow IG-nya kita juga ada dong di bawah sini. Nanti kan kita sampaikan ya, kan kita ketikin. Ada di bawah di kolom meja. Ada di bawah di kolom meja. Enggak, Oh, ada. oke. Editornya masih ada di atas. Oke, nanti ada di sini. Oke. Trey, nanti IG lu apa nih? Oh, IG saya ada di sini. Jangan lupa follow ya. Ya, bacain dong. Nah, gimana sih? @trywalter. Nah, nanti kalau ada yang kira-kira ingin ditanyakan bisa kalian DM pasti dibalas. Oke, cakep. Lalu El Christy, IG-nya apa nih? IG aku ada di @lucy_lucidum, ada di bawah sini kalau yang mau follow. Kalau yang mau tanya-tanya Trey Walter boleh. Nanti aku kasih IG-nya dia. Oke, dan juga jangan lupa buat follow dong IG-nya Igon Studio di bawah sini ya. Oke, kita udah beres nih ngebahas perihal yang benar-benar panas, sesuatu yang benar-benar lagi banyak dibicarakan oleh orang-orang di luar sana, khususnya penikmat musik-musik elektronik dance. Oke, terima kasih semua yang udah nongkrongin kita semua. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya masih tetap di dalam acara Vibes Room. Yeah!